Salam sahabat. Hari ini Selasa 7 April 2026, kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tema kita, kerjakanlah mandat dari Tuhanmu. Orang berdosa dapat diselamatkan jika orang itu berseru kepada nama Tuhan Yesus. Masalahnya, orang itu tidak akan berseru jika ia tidak percaya. Orang tidak akan percaya jika ia tidak mendengar, dan orang itu tidak akan mendengar jika tidak ada yang memberitakannya. Agar ada yang memberitakan, harus ada yang diutus. Oleh karena itu, utusan pembawa kabar baik, Injil, adalah krusial dan sangat dibutuhkan pada zaman ini. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di sebuah tempat yang pintu-pintunya terkunci, Ia menyampaikan salam damai sejahtera kepada mereka, kemudian memberikan pesan pengutusan dengan mengatakan bahwa sebagaimana Ia diutus oleh Bapa, demikian juga Ia mengutus mereka. Dialah yang memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya agar mereka mampu mengerjakan mandatnya. Kepada mereka diberikan hak istimewa untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang-orang berdosa bahwa dosa mereka telah diampuni. Sebagaimana murid-murid Yesus pada zaman Perjanjian Baru telah menerima mandat darinya, demikian juga semua orang percaya pada zaman sekarang. Kepada kita diberikan mandat untuk memberitakan kabar baik keselamatan dalam Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Ingatlah bahwa otoritas yang kita miliki untuk mandat ini berasal dari Allah sendiri. Kuasa yang menuntun dan memampukan kita bukan dari manusia, melainkan dari Roh Kudus. Kepada dunia yang ada dalam kegelapan, haruslah diberitakan bahwa pengampunan dosa terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hal itu terjadi melalui kuasa Roh Kudus yang dapat melembutkan hati yang keras untuk mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Sebagaimana kita menjadi orang percaya karena ada yang memberitakan Injil dan memperkenalkan Yesus kepada kita, biarlah orang-orang lain pun mendengar tentang Yesus dari kita, sehingga mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, serta memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, pagi ini kami bersyukur karena Engkau telah datang membawa damai di tengah ketakutan dan kelemahan kami. Engkau telah mengutus kami seperti Bapa mengutus Engkau. Tolong kami untuk taat mengerjakan mandat dari-Mu, meskipun kami sering merasa tidak mampu dan ragu-ragu. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memiliki keberanian, hikmat, dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Pakailah hidup kami untuk membawa damai, pengampunan, dan kabar keselamatan bagi banyak orang.
Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin.